Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih udah hadir di acara Komunitas Tunas Cengkeh. Ini episode pertama dari kegiatan TC Edu Talks. Jadi ada program baru dari Komunitas Tunas Cengkeh untuk kita sharing with friends, learning from professional. Ini episode pertama kita akan ada bersama konsultan ERP kita, teman kuliah saya selama kuliah di Salatiga. Nanti teman-teman mungkin yang ingin bertanya nanti ya diberikan waktu untuk bertanya. Jadi dari komunitas Tunas Cengkeh kita punya bagian untuk pengabdian masyarakat itu kaitannya dengan literasi keuangan, literasi digital, psikologi dan lain-lain. Tetapi untuk di episode pertama ini kita akan ada part ya dengan speaker kita Mas Jaga, Bro Jaga. Jaga, selamat siang. Jam berapa ya di sana ya? Jam 12 ya? Jam 12 kok. 12. Posisi di mana Ya, sekarang? di rumah, di rumah. Di rumah tuh di mana? Di Eh, Jakarta? oh, di BSD Alam Sutra, kalau Di. pada tahu. Oke, Tangerang, Tangerang Selatan. Gerang. Oke, Jaga udah ada bersama-sama dengan kita. Kita lagi persiapan untuk bahas tentang literasi digital dan literasi keuangan. Ada kaitannya dengan pekerjaan Projaga sekarang itu di konsultan ERP atau sistem analyze. Beberapa atau banyak dari audiens kita di siang hari ini itu mahasiswa ya yang lagi ngambil mata kuliah komputerisasi akuntansi, lagi ngambil mata kuliah sistem ya, sistem informasi manajemen. Mungkin relate ada beberapa juga mungkin teman-teman dosen atau dari umum yang juga ambil bagian di kegiatan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, ini Jaga sekarang lagi jadi konsultan ERP. Ya, konsultan ERP itu kerjanya ngapain sih, bro? Eh, Sebenarnya kerjaannya mirip-mirip kayak kita zaman kuliah dulu ya, teman-teman atau Franco ya. Kalau dulu aku ada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tuh, di mana prakteknya itu ngebantu eh, usaha UKM ya menengah ke atas atau ke bawah gitu untuk yang dari manual disistemkan lah. Jadi kita bantu kalau dulu pelajaran itu pakai akses. Nah, tapi di dunia pekerjaan yang sekarang lebih ke aplikasinya lebih itulah enterprise lah. Di mana kita startnya itu pertama pasti kita tanya-tanya tuh kebutuhannya mereka sebenarnya apa. Terus pain point-nya apa aja? Misal kalau di sales tuh banyak pencatatan yang diumpet-umpetin. Misalnya kalau di purchasing juga kadang negosiasinya nggak transparan. Jadi kita kolek-kolek tuh waktu kita udah mulai engagement sama klien ya. Kita Oh, tahu kebutuhannya dia, kita tahu bisnis prosesnya dia, dia bergerak di bidang misal manufacturing atau distribusi. Nah, dari situ kita analisa tuh eh, harusnya dia menggunakan modul apa aja di aplikasinya kita. Karena backgroundku sekarang aku tuh konsultan ERP, di mana aplikasi ERP itu goalnya apa sih? Aplikasi ERP itu goalnya dalam satu aplikasi yang digunakan beberapa departemen, itu informasi yang diambil di aplikasi itu sama. Misal aku kasih contoh ya, ketika kita ngomong nih, stoknya habis gitu ya, stok persediaannya habis. Nah, si orang gudang tuh melihatnya dari aplikasi gitu. Jadi memang dilihatnya dari aplikasi. Jadi ketika nanti misalnya kan ada orang gudang, ada orang PPIC yang memplanning dia harus beli kapan gitu. PPIC pun nanti ngeceknya juga dari aplikasi. oh, Dan ketika nanti tim pengadaan beliin terkait persediaan itu, tim pengadaan juga inputnya dari aplikasi sehingga meminimalisasi kesalahan miskom. Jadi kalau yang kurang adalah misal jagung gitu ya atau bahan baku A, si purchasing pasti beliinnya juga bahan baku A dengan spek yang sama karena satu
source data gitu. Kalaupun nanti purchasingnya negosiasi gitu ya, dapat harga 10.000, finance pun juga bayarnya berdasarkan inputannya purchasing. Nggak akan ada kejadian PO-nya 10.000, finance-nya bayarnya 15.000. Jadi gunanya ERP di tempat kami itu adalah mengkonsolidasi semua departemen agar informasinya tuh di satu aplikasi sehingga nggak ada miskom, nggak ada dispute ya ketika mengambil keputusan karena ada transparansi di aplikasi itu. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Tadi menarik ya. Tadi kan kita kan dulu kuliahnya bareng tuh, lulusnya beda-beda tipis lah. Jadi teman-teman ya, yang mungkin mahasiswa, sebelum kalian pakai banner-banner buat lulus itu tahun 2012 tuh, jaga waktu lulus tuh udah aku buatin banner buat lulus. Itu kayaknya di kampus juga belum ada yang pakai banner-banner gitu. Dia yang kita buatin banner dulu di kampus. Dulu waktu Biarak. itu spesifikasinya emang emang ngambil suka sia atau kan kita di akuntansi itu kita nggak ada penjurusan kan, konsentrasi Iya, kita wajib ambil semua mata kuliah kan, itu iya, iya. minatnya ke sia atau gimana sih? Kalau dulu secara aku kan orangnya itu ya apa namanya lebih ke arah orang yang pemalas ya, guys ya. Aku condong ketika aku menganalisa ini kayaknya cuma nganalisa kan ada tuh jurusan yang ngambil apa namanya proposalnya nganalisa keuangan dan kawan-kawan gitu kan. Dimana aku secara pribadi aku kurang masuk tuh di arah situ ataupun masuk ke audit-audit. Nah, aku condong ke apa? Aku condong menganalisa. Aku suka suka kepo lah. Basicnya aku kepo. Jadi aku pengen tahu ini tuh perusahaan ngapain sih caranya bisnisnya mereka gimana. Kan kita diajarin tuh bikin flowchart-flowchart gitu ya di Nah, sistemnya. sekarang mahasiswa Bikin. buat kayak gitu juga flowchart di FD, Nah, itu basic 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 kerjaku itu. Oh, basic dan kerja. yang Jadi jadi basic, tapi sekarang udah berapa lama kan, kalau nggak salah dulu belum lulus udah kerja kan, iya 2012 setengah berarti udah setengah 13 di tahun ya ya kurang lebih seperti itu. 13 tahun di bidang sistem analysis ya, gila. Ya, Pokoknya teman ya. yang lain kan termasuk aku juga kan lagi pindah dari bank kemana gitu. Tapi bisa bertahan di sini berarti emang passion banget gitu. Eh, Eh, betahnya kenapa sih? Klien baru atau gampang? ya, bukan gampang. Basicnya itu tadi. Aku orangnya pemalas dan mudah bosen. Jadi kalau aku misalnya kerja di satu hal dan lingkupnya itu aja, pasti aku bakal cepat bosen tuh. Misal aku jadi anggaplah teller bank gitu ya. Teller bank kan kayak gitu terus tuh, ngitung duit gitu-gitu kan, bersikap ramah dan seterusnya. Nah, aku nggak mendalami itu. Tapi ketika aku menjalani bisnis apa pekerjaan ini, aku bisa tahu beberapa perusahaan yang habitnya beda-beda tuh. Biarpun sama-sama distributor misalnya kayak gitu. Yang A itu caranya gimana, yang B caranya flow-nya gimana. Dan aku ketemu beberapa orang dan karakternya beda-beda. Ada yang kolot, ada yang terbuka gitu-gitu. Macam-macam lah. Dan itu yang bikin aku betah tuh. Karena aku tiap ada project baru, aku pasti dapat ilmu baru. Oke. Kalau tadi kan skripsinya pakai akses tuh. Kita kan dulu waktu kuliah diajarin buat sistem dari nol ya. Kan Iya, kalau akses tuh kan emang kayak gitulah kita buat. Kalau sama ERP, sama lagi satu nanti kita bahas yang aplikasi sederhana gitu, itu gimana sih si akses nih basic sekali atau itu bisa dipakai sama perusahaan-perusahaan sekarang gitu? iya. Kalau dibilang akses tuh bisa apa nggak dipakai perusahaan-perusahaan bisa. Cuma effortnya adalah di bagian penjurnalan. Karena kita mesti tahu tuh gap-gap ketika dia transaksi, dia mesti masuk ke akun apa. Kan kita ada basicnya pengantar akuntansi ya guys ya. Misal pengakuan hutang masuknya hutang kredit, debitnya apa, misal biaya atau persediaan gitu-gitulah. Nah, itu terlalu kompleks kalau kita mainnya di akses. Karena akses itu kita build dari kosong tuh. Iya, iya, iya. Tapi akses kita bisa build kalau misalnya mekanismenya sederhana. Misal kita cuma in out aja tuh, beli, jual, cuma buat mutasi untuk sales atau purchasing nyatet, dan jurnalnya sederhana masih memungkinkan. Tapi kalau udah sampai udah kompleks, mesti nanti
PPN-nya nggak salah input, mesti ada closing tahunan, ada depresiasi. Kami biasanya menyarankan ya udah pakai produk yang udah jadi aja. Oh iya. Dan produk yang udah memang worldwide gitu loh, yang udah terpercaya dipakai di multinasional gitu, di mancanegara gitu. Salah satunya ya yang aku dalami saat ini gitu. Oke. Eh, Kalau flashback dulu waktu kerja bisa masuk ke si konsultan ini gimana sih jalurnya? Itu emang jalur privilege atau jalur langit? Kayaknya tahu-tahu kita dulu lagi main game, main PS, lagi apa sibuk-sibuk skripsi. Kan kita dulu KSA sama SPA bareng ya. Yang Iya, iya, pada sibuk terus remedial kita udah main-main kartu aja santai gitu. iya. Itu jalur Info hokis, hoki. bukan jalur orang dalam ya, lebih ke arah backgroundnya aku cuma nemenin temenku buat ikutin job fair tuh, iseng-iseng ikut job fair. Itu lewat job. Biar iya, job fair di kampus. Dulu kan ada job fair tuh hari Oh, apa gitu kan. Di mana dulu aku disamperin temanku udah pakai dress code itu tuh, interview tuh. tahu 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 Nah, tahu. aku masih dress code kampus tau lah, kaosan sama celana jeans. Nah, di situ orang tua aku nyuruh ya udah sekalian nyoba-nyoba aja iseng gitu. Ya udah aku coba aja. Oh, jadi itu Aku jalur job fair ya? iya, jalur job fair. Jadi aku sebar tuh ya ngikutin teman-teman lah. Orang-orang daftar BCA aku ikut, Alfamart ikut, Indomaret ikut. Sisa satu aku masukin lah ke yang konsultan itu. Tapi sebelum Di lulus kan, sebelum ujian kan? sebelum lulus. Belum lulus, keren keren. Bisa bertahan. Intinya aku skripsi masih belum dikerjain aja. Udah ngeklik tapi belum dikerjain. Ya, soalnya ujian terakhir kan sebelum maju ujian kan kita lagi ngobrol di kos-kosanku dulu sebelum ke ruang ujian. Iya, Ya, ya. Oh, berarti emang jalurnya emang job fair ya? iya Oh, jalur job fair. Hoki lah. Yang iya. Berarti sebenarnya eh, akses untuk misalnya teman-teman ya dari Indonesia Timur gitu sebenarnya bisa aja selama mereka menguasai itu ya basicnya pengantar akuntansi ya mereka betul. tahu gitu terus bisa nganalisis sistem soalnya mahasiswaku kan sering ku bilang ini kalian ya kamu jadi contoh juga sih ini temanku ada yang kerja di analis nah yang sering ku ceritain temanku punya karir bagus di sistem analis itu salah satunya jaga uh, bisa survive gitu. Tapi kalau di konsultan uh, ERP atau sistem gitu tuh secara finansial tuh mencukupi atau enggak? Soalnya kan banyak teman-teman bilang jaga tuh financial freedom banget. Orangnya nggak loyo, tinggal di rumah, kerja gitu. Gimana sih? Dari prospek karirnya tuh gimana sih? Eh, makanya itu tergantung konsistensinya kita kok dan yang lainnya. Kalau secara finansial, ketika kalian udah bisa menunjukkan nilai kalian, pasti kalian akan dinego, diperebutkan semua konsultan. Jadi itu batu loncatan yang lirik kalian tuh nggak cuma konsultan lain. Jadi konsepnya mau di hijack gitu loh, karena kita ibaratnya udah terkenal tuh jadinya kalau kita udah sering implementasi. Karena skopnya pasti itu aja. Kayak main pemain bola gitulah. Ya, ya, ya. Gitu. Gitu. Jadi kita pasti Nah, itu ini bakal kalau udah ada nama gitu bakal beredar banget ya. betul, betul. Karena itu dari mulut ke mulut, baik itu dari antar konsultan atau antar klien. Bahkan kita pasti akan selalu dinego klien. Karena klien nggak males untuk cari fresh grade atau orang lain yang paham sistemnya. Pasti dia akan nge-hijack kita karena kita yang set up atau kita yang nge-develop kan. Daripada cari orang yang nggak kenal, mending konsultan langsung di hijack. Rata-rata itu. Nah, jadi kalau ditanya secara finansial, aman selama kita konsisten dan bisa perform di proyek-proyek kita. Karena kita pasti dilirik, yaitu klien atau kalau nggak konsultan lain. Karena pasti namanya kesebar. Jadi misal aku implementasi di PTA gitu kan. Konsultan kan pasti ngelirik tuh. Karena kan aplikasinya kan dijual beberapa konsultan kan. Ya. Oh, dia yang implementasi itu PTA, PT-nya si Jaga tuh, yang ngerjain Jaga. Jaga pasti dilirik tuh, mau di hijack biar eh, mereka juga perform gitu. Jadi kayak konsep pemain bola lah. Heeh. Jadi kan sekarang nih kan itu tahun segitu ya.
sekarang ini kan eranya udah digital banget sama ini lagi keuangannya tuh lagi hype-hype-nya terus digital banget. Eh, Pernah nggak dapat klien yang kayak dari nol banget gitu? Yang memang kita Dari baru transform apa rata-rata tuh kliennya tuh udah punya sistem tapi sistemnya basic atau dapat klien yang memang harus nge-build, harus ngebaca apa namanya si apa ini Excel-nya gitu. ya Excel-nya atau apa siklusnya mereka cara kerjanya gitu itu apa ada yang kayak gitu atau memang udah ada Ada, oh, banget ada ya. ada. Bahkan aku nggak sebutin tapi itu BUMN gitu ya. Jadi BUMN dia tuh bergerak di bidang service gitu, jasa. Dia masih pakai Excel tuh. Kan headnya dia kebetulan anaknya gitu kan. Headnya pakai SAP. Jadi dia yang anaknya ini masih pakai Excel, habis itu datanya di mapping ke trial balance-nya dia, terus habis itu diupload ke SAP Induk. Oh, Tapi kayak groundnya masih Excel tuh. kayak anak perusahaan gitu ya. Betul. Nah itu kita ngerangkai tuh, gabungin tuh. Dulu informasinya beda-beda antara sales sendiri, purchasing sendiri, finance-nya sendiri. Jadi kita kasih ERP-nya kita settingin, kita urutin nih. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara sales sama finance untuk ngatur pendapatan, ya kita meetingin bareng, kita sepakatin mau flow-nya yang mana. Flow, yang ngalah sales atau yang ngalah yang finance. Gitu. Oke, sebelum kita ke ERP lebih mendalam gitu, eh, karena nanti teman-teman juga mungkin ada yang mau coba-coba nanya atau nyimak. Kita ke tadi kan dari akses, terus kemarin kita sempat ngobrol nih, ini mahasiswaku selama beberapa periode nih, ku kasih sistem akuntansi yang ada di Android sama apa namanya, Play Store, ya iPhone. iPhone sama yang iOS gitu. Tapi setelah kemarin kita buat yang untuk yayasan gereja tuh kayaknya semester-semester berikut mau ku buatin itu pakai Udu misalnya kan bisa gratisan tuh. Iya, iya. Nah, kayaknya mau coba itu nanti mungkin kita bisa collab buat buku panduan gitu ya. Tapi Iya, iya. mungkin yang aplikasi itu mungkin Bro bisa nunjukin sekilas nanti biar kita bisa tahu bedanya tuh kayak kalau akses kan udah lampau ya kita udah nggak pakai lagi. Kalau yang ya yang berbasis uh, iOS atau Android itu Oh, coba bentar ya, aku oke oke. colokin HP ku dulu ya. Ya jadi teman-teman semua yang jadi audiens di siang hari ini bagian dari kegiatan Tunas Cengkeh ya. Jadi program Tunas Cengkeh Edu Talks ini episode 1 kita ada dengan konsultan ERP, System Analyst. Nanti setelah kita lihat aplikasi sederhana baru kita masuk lebih mendalam ke ERP-nya. Tapi di episode-episode berikutnya kita akan ada juga dengan speaker-speaker lain dari auditor eksternal, dari pajak, nah ada juga dari psikologi, auditor internal. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa ambil bagian untuk dengar uh, gimana sih kisah-kisah ya sharing dari friends ini yang berubah menjadi para profesional atau expert di bidangnya masing-masing gitu. Oke. Bentar ya, guys. Belum connect. Kalau kerjaanmu di apa di kantornya tuh spesifiknya tuh jadi bagian apa sih? Aku bisnis analis kok, kalau Bisnis yang biasanya ya. bisnis analis ya. Jadi yang kaitan sama klien itu ya, yang berhubungan banget sama klien ya. Hmm, 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 hmm. Jadi memang harus tahu banget sama sistem. Kalau salah nerjemahin berarti nanti salah programmernya, settingannya juga salah ya. Iya, jadi misal harusnya PO dibayar dulu baru dikirim barang. Kalau kita salah bikin FDD-nya,
kita yang dikeramasin, dimaki-maki nanti. Harus punya basic akuntansi banget sebenarnya. Kalau basic akuntansi itu PA tuh udah cukup banget ya pengantar akuntansi. Tahu debit kredit, tahu penjurnalan, Betul, kan terus tahu basicnya harus pengantar akuntansi tuh. sama tahu alur sistem itu dari mana ke mana di FD, flowchart itu kayaknya emang kalau udah tahu tuh emang bisa. Kayaknya bisa deh aku jadi konsultan juga deh. Bisa kok, mau. Nah, di kita di timur tuh agak jarang tuh yang konsultan gitu. Biasanya kan ngambil dari luar. Makanya kemarin yang di Papua tuh kan minta tolong karena kita agak agak kesulitan. Tapi emang emang di sini emang perusahaannya juga nggak terlalu banyak sih. Terus di sini kan kalau kelasku tuh mereka makainya basicnya Excel sama Microsoft Excel sama pakai yang Android ini. Tapi ada kelas lain Hmm. yang pakainya Accurate. Nah, kalau Oh, Accurate sama basis ERP yang Udo misalnya yang kalian pakai itu, hmm. Itu lumayan sih kok kalau Akurat itu produknya Indonesia, cuma dia udah ngeranah ke ERP. Kalau awalnya kan memang cuma akuntansi tuh, tapi sekarang udah berkembang jadi ERP tuh. Udah ada modul-modul PO-nya juga tuh. oh, tapi itu nginstal gini ya, dia basisnya software ya. Iya, jadi memang software, tapi kita bisa kayak mekanisme web based gitu juga. Oh, bisa web based Yang juga. terbaru kayaknya kayak gitu. Ini Oh, aku udah bisa sinkron, aku coba share screen, boleh? buat share screen. Nah, ini aplikasi Randu yang aku coba install di Androidku ya. Oke, oke. Jadi ini aplikasi akuntansi sederhana sih. Paling enggak kita bisa bikin jurnal sama nyatet utang piutangnya. Hah? Tapi kalau mau setting-setting kode chart of account atau kode akunnya kita bisa settingnya di sini nih. Kita bisa tambahin. Ini misalkan ini secara standarnya kita install tuh sama dia udah disediain nih. Aktiva Lancar macamnya apa aja. Nah kalau misalnya kita mau nambah bank CMB ya tambahin aja di sini kita klik plus. Nanti di sini kita tambahin bank CMB gitu. So, kayak gini aja nih konsepnya. Jadi kita bisa nambah-nambah akunnya, bisa nyesuaiin lah poinku itu. Jadi kita bisa nambahin, misal kita plus tadi internet ada, nggak ada. Oh, jadi kalau aplikasi gini nih, dia Mm-mm. punya basic COA-nya ya. Iya, Udah, biasanya ketika install tuh kita udah dikasih bawaannya tuh. Tuh, udah ada bawaannya, tinggal kita tambah beberapa item yang kita sesuai. butuhkan. Ya, kalau mau di breakdown bahan bakunya, bahan baku kayu, bahan baku kawat ya bisa-bisa aja. Paling nggak kita bisa nyesuaiin lah sama apa namanya company-nya kita atau usaha kita. Jadi kita ada apa namanya saldonya, ada setapan cuannya. Di sini kita kalau mau ngisi saldo awal juga bisa. Kan pasti kita pak ada modalnya kan. Nah, di sini selain itu kita ada beberapa fitur yaitu jurnal manual. Kita bisa input jurnal manual di sini. Juga bisa input transaksi kalau di aku biasanya ngomongnya subledger atau modul. Heeh. Nah, untuk Randu ini kita disediain dua modul nih, hutang sama piutang. Jadi ketika kita nginput piutang gitu ya, nanti dia akan otomatis ke jurnal di bagian sini. Misal contoh ini ya, hutang deh ini ya. Misal aku pilih kategorinya aku mau hutang jangka pendek gitu kan. Nah, ini kan udah ada historical transaksi sebelumnya gitu ya. Misal aku ada hutang lagi nih tanggal sekian, kategorinya hutang jangka pendek, subkategorinya hutang usaha, input nama, misal Franco gitu ya. Pura-puranya aku beli sesuatu di Franco. Hutang usaha, nah ini mau lawannya apa? Biaya atau persediaan kan gitu kan kalau kita hutang kan. Misal aku setting persediaan bahan baku. Nominalnya misal 500.000. Nah, beli misal besi. Nah, ini di sini aku nggak nginput biasa gini ya. Nah, ketika di submit, nah secara edging kalau aku ngomongnya edging AP atau laporan hutangku itu kecatat tuh.
aku punya hutang ke Franco 500.000, ke Indoflook sisa 750.000, karena ini pasti udah aku cicil. Jadi kalau mau tahu detailnya tinggal diklik aja nanti. Nah, tapi sebelum aku bayar, ini aku bisa ngecek secara penjurnalannya gimana. Aku klik bagian jurnal ini. Nah, di sini ada penjurnalannya tuh atas transaksiku tadi. Nah, kayak gini nih. Oh, jadi kita Jadi tadi tuh dia udah langsung kebentuk ini ya. betul. Jadi bisa ngejurnal lewat sini, bisa ngejurnal lewat hutang piutang. Nah, Oh, paling yang diarahinya biasanya kalau jurnal yang di sini tuh kalau yang bukan terkait hutang piutang, misal bayar gaji karyawan. Nah, itu input jurnalnya di sini aja nggak apa-apa. Klik input jurnal. Nanti di sini pilih akunnya gitu. oke. Nah, misal aku lanjut yang hutang tadi ya. Yang di sini kita bisa bayar nih. Nah, misal kayak gini, aku bayar, misal bayarnya pakai bank BCA gitu ya. Ah, Aku cicil nih 200.000, karena kan temen tuh bisa nyicil. Ketika aku submit, secara sisa hutangnya tinggal 300.000 nih. ya Nah, oke. Oke. kalau aku cek secara jurnal pun, nanti di sini juga muncul jurnalnya. Jurnalnya udah otomatis, banknya kredit karena kita ngeluarin duit, debitnya hutang karena aku motong si hutang. Kurang lebih sih aplikasi Android kayak gini nih rata-rata. Kalau Ya, kalau kayak gini mm, sebenarnya untuk yang UMKM skalanya bisa sampai sampai sebesar apa sih untuk aplikasi kayak gini? eh, yang jelas ini nggak kompleks ya kok ya kalau pakai aplikasi Android kayak gini, karena ini kan skopnya kayak tadi ngakuin hutang, kita nggak bisa maintain stoknya nih, stok inventory kita nggak kelihatan, jadi lebih ke arah ini cuma untuk pencatatan yang OMK lah ya, Ya. ke bawah lah, yang kita memang bener yang penting ownernya itu bisa tahu mutasi hutang piutangnya dia aja, nggak nyampe ke analisa ke stoknya tinggal berapa, butuh order apa enggak, itu nggak bisa tuh kalau pakai aplikasi ini. Berarti Tapi untuk kalau kayak mm, gitu bagusnya kayak buat perusahaan jasa, usaha jasa gitu lebih gampang ya. ya kalau jasa masih oke di sini karena Oke. kita nggak bisa ngelihat stoknya. Jadi nanti di sini juga bisa ngelihat neracanya nih sama laba ruginya. Kalau kita udah input tadi, ketika kita tarik neraca, ya udah ada neracanya. Simpelnya seperti ini nih. Banknya berapa, mandirinya berapa. Laporan laba rugi juga kita bisa tarik. Ini juga bisa di Excelin sama PDF-in ya. Ya. Oh, jadi bisa di Excelin sama PDF. Nah, dulu waktu aku kerja di bank kan eh si calon apa calon debiturnya ini kan mereka nggak punya laporan keuangan tuh kita harus buat data persediaan, kita harus buat data semuanya, laporan keuangan kita susun tuh. Nah, baru Hmm. bisa dapat laporan keuangan ini. Tapi kalau kayak gini kan enak ya, inputnya udah ada. Cuma jurnalnya harus emang disiapin ya. Kalau Ya, ya, nah masih harus harus paham jurnal lah kalau mau nginput ini, karena selain modul piutang hutang kita mesti melalui jurnal manual yang ini, karena ini kan perlu basic pengantar akuntansi ya. ya, ya, ya. Nah ini banyak banyak juga dari eh, apa mahasiswaku yang sekarang lagi ngerjain project tapi masih pakai yang Excel sebelum masuk ke yang kedua nih, ya basic akuntansinya tuh yang harus banget diperhatikan karena kebanyakan tuh mereka jual barang tapi persediaannya tuh nggak kehitung gitu, dia persediaan Oh, kurang. Nah itu yang jadi apa pressure point buat mungkin mahasiswa ya, teman-teman yang mau pakai aplikasi. Kalau ini berarti skalanya berarti yang skala kecil aja. Kalau skala yang gede memang iya, kayak yang ERP yang lebih gede ya, skalanya lebih gede ya. iya. Kalau memang company-nya udah gede, paling nggak anggaplah contoh udah ada beberapa departemen gitu ya, kok ya. Ada yang ngurusin produksi, ada yang ngurusin purchasing. Itu mau nggak mau mesti ERP kok. Karena kalau misalnya kita masih pakai aplikasi sederhana seperti ini ya, dampaknya apa? Yang tadi aku jelasin di awal sih, basicnya aku. Nanti bisa aja nggak ada transparansi kan antar departemen. Iya, ya benar. Jadi bakal ada banyak kecurangan tuh di tiap departemen. Bisa aja purchasing nitip duit di vendornya dan lain-lain karena nggak ada transparansi.
sales juga bisa nilep duit, yang nerima duit seorang finance pun juga bisa eh, main gitu loh. Iya. Harusnya terima 100.000, dia input 75.000 kalau misalnya aplikasinya terpisah ya. Nah, aku pernah ngaudit salah satu koperasi ya, review lah. Itu mereka kan sistemnya tuh kayak gini, tapi basicnya tuh di PC. Sistemnya tuh kayak gini. Nah, mereka tuh nunggu nunggu sampai apa transaksinya tuh full seminggu, terus mereka nginput gitu. Jadi bad sekalian. Jadi kelihatannya tuh pendapatannya penerimaannya tuh diinput semua seminggu, habis itu jadi kadang tuh dia harusnya nerima duit sama ngeluarin duit itu kan satu satu Waktu ya, tapi dia nginputnya itu belakangan. lompat gitu. Jadi kita waktu checker, waktu ngelihat data gitu, nah endingnya tuh ternyata si laporan keuangan dari nilai sistemnya sama si kasnya itu selisihnya sampai 30 jutaan. Padahal duitnya mereka tuh di kas cuma 70 juta. Jadi itu hilangnya tuh hilang gede banget tuh. Material banget. Oh, jadi oke, sistemnya ini oke untuk skala UMKM. Siapa aja bisa selama dia bisa pakai apa namanya? Paham jurnal lah. Jurnal, ya, paham jurnal. Jadi dia nggak perlu kalau pakai sistem ini kan nggak perlu tahu eh, alur sistemnya seperti yang ERP gitu ya. Betul, Nah, dia nggak perlu di FD gitu flowchart betul. karena udah bisa Ya, buat itu. jadi kalau aku bisa kasih summary-nya adalah kalau yang ini bebannya di orang yang input itu harus paham jurnal. Nah, bedanya sama ERP. ERP itu yang input adalah orang operasional. Purchasing input purchasing-nya, dia nggak paham jurnal pun nggak apa-apa karena kita udah setupin. Oh iya iya, iya. Jadi nanti jurnalnya dia tuh sesuai dengan setapannya kita. Oke. Yang ini boleh di close tadi kan udah sampai di apa namanya laporan keuangannya bisa diekspor ke itu ya. PDF, ya. Oke. Oke. Ada lagi Nggak yang udah. mau aku? Oke, oke. Nah, eh berarti sekarang kita next ke ERP-nya ya. Kan tadi ERP itu kalau pembahasanku di kelas biasanya tuh ini ada perusahaan dia punya relasi ya dari supplier, dari data apa customer, terus dia punya di dalam departemennya masing-masing tuh semua cakupannya tuh gimana sih dalam satu ERP itu? eh Ya, gini sih. Biasanya kita pasti tanya dulu. Basicnya tuh startnya kita tanya mereka bergerak di bidang apa. Oh Dari ya, situ kita bisa tahu tuh mana core-core departemen yang mesti input. Misal contoh, mereka bergerak di bidang manufacturing gitu kan. nah, Berarti secara analisanya kami, modul manufacturing mesti kita install karena dia produksi. Inventory mesti kita install, purchasing mesti kita install, sales mesti kita install, dan yang pasti nggak lupa adalah accounting-nya gitu. Kalau misalnya distribusi, ya kita nggak perlu install manufacturing, cukup yang empat tadi aja. Jadi kita tergantung departemen mana yang memang menjadi core bisnisnya mereka gitu. Jadi ketika nanti dia bilang, Pak HRD juga perlu ERP, nanti dulu nggak apa-apa, itu masih bisa dimanualin di Excel gitu. Tapi core bisnisnya mereka kan adalah yang bikin uang masuk keluar itu kan adalah sales sama purchasing sama inventory nih. Jadi analisanya lebih ke situ. Kalau di bidang jasa ya udah nggak apa-apa. Kita tetap install inventory. Kenapa sih? Ya kalau misalnya mereka ternyata mau maintenance, misal dia jasa travel gitu ya, ya. kan spare part-nya juga kadang mahal-mahal. Ya kita tetap aktifin inventory buat maintenance on hand si spare part-nya biar nggak dicolong misalnya orang gudangnya gitu-gitu. Jadi tergantung ketika kita wawancara atau yurek gali requirement-nya mereka, mereka tuh sebenarnya yang sering bolong di mana kita tanyain pain point-nya apa, kesusahannya apa, ya kita kasih solusi flow-nya mau gini nggak gitu, flow bisnis prosesnya. Tapi sebelum kita kasih solusi, biasanya kita tanya dulu flow bisnis proses existing itu kayak gimana. Oh, itu biasanya berapa lama sih waktu untuk kita ini karena kita nggak nge-build dari nol ya. Kita kan Ya, kalian kan udah punya basic sistem yang dipakai, tinggal cocokin sama uh, apa perusahaannya tuh dia geraknya tuh kayak gimana. Jadi
bisa aja dia sesama manufaktur atau dia sesama apa gitu produksi, tapi dia punya cara kerjanya kan tuh beda-beda tuh. Beda-beda. Nah, Ya, berarti kalian harus eh, kenalan dari perusahaannya dulu tuh. Itu berapa waktu sampai bisa membentuk sistemnya tuh jadi? eh, jadi kita tuh ada beberapa fase. Yang pertama yaitu tadi requirement-nya kita mesti jelas dulu. Kita ada sesi wawancara. Nah, wawancara itu paling cepat tuh 1 minggu. Karena itu kita pas mesti manggilin departemen-departemen dulu tuh yang berkaitan sama implementasinya atau ERP-nya. Oke, Nah, oke. ketika 1 minggu itu dirasa udah cukup gitu ya, anggaplah cepat 1 minggu. Kalau banyak berantemnya ya nanti bisa molor 2 minggu dan seterusnya. Karena itu kita mesti nyatuin apa namanya goalnya perusahaan mesti jadi satu dulu nih. Jangan kepentingan antar departemen. Karena rata-rata kayak gitu tuh mindsetnya orang-orang departemen tuh pengen gampangin departemennya dia sendiri. Oh, Buk- oke. bukan Bentar, waktu waktu manggil per departemen tuh kayak bayanganku gini, kayak si kita dulu buat di FD gitu kan level 0, level kontak, level 1, kontak 0, hmm, 1, 2, itu di breakdown sampai segitu-gitunya gitu ya? iya nanti kita buatin flowchart-nya tuh. Oh, oke, oke. Jadi kita bikin flowchart aktor gitu kan. Ada kolom baris kolom-kolom aktor. Aktor ini ngapain aja? Kita sambungin sama finance misal gitu. Ah, oke, Nah, oke. itu yang mesti clear tuh karena susahnya rata-rata ketika kita bilang kita mau implementasi sistem mindsetnya mereka itu yang memudahkan kerja mereka, Ya, bukan mencapai goalnya perusahaan. Makanya rata-rata pasti gontok-gontokan untuk kepentingan antar departemennya masing-masing. oh, Susahnya di situ. iya. Padahal benernya, oh jadi itu meringankan kerjaannya karena dia sistemnya terkomputerized gitu ya. Kalau Mindsetnya pasti gitu. ya Tapi kalau sebenarnya enggak. oke, kalau yang wawancara seminggu terus kalian ngerjain itu biasanya kalian full sampai selesai atau ada yang sistem beli putus gitu. Kalian cuma nyediain aja setelah itu terserah atau kalian masih kamu masih Maintenance. ya maintenance dan lain-lain gitu masih di jalan. Eh, biasanya ketika implementasi itu kita pasti kasih opsi. Ketika misal anggaplah biasanya kita closing proyek itu kalau udah ngeluarin laporan keuangan. Jadi Hmm. kita ibaratnya tanggung jawab tuh udah clear nih. Ini udah keluar laporan keuangan berarti bisa kita tinggal ya gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi tapi itu runningnya itu berarti misalnya laporan keuangan kan setahun tuh. Kalian build-nya itu nahan setahun sampai laporan keuangan atau data yang udah eksis itu yang dijadiin data untuk laporan keuangan saat itu. Itu Gini. Jadi biasanya anggaplah tadi requirement gitu ya. Requirement habis itu kita keluarin blueprint, kita buat blueprintnya 2 minggu, ditandatanganin, baru kita set up atau kita develop. Kalau misalnya mereka ada minta-minta custom-custom tipis gitulah. uh, Nah, nanti setelah fase development, kita ada 2 minggu untuk fase training. Kita ajarin dulu tuh cara inputnya. oh iya. Setelah fase training, kita minta saldo awal. Beginning balance-nya, opening balance-nya berapa. Duit bankmu berapa, persediaannya berapa, kita upload. Nah, biasanya enaknya Januari tuh kalau apa naikin opening balance karena udah akhir tahun kan. Nah, nanti di Januari selama 1 bulan tuh kita dampingin tuh inputnya Oh, sampai keluar laporan keuangan Januari. oke, 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 oke. Nah, ketika laporan keuangan Januari ini udah keluar, udah valid, oke, udah bener inputannya nggak salah, laporannya valid, kita pasti akan melakukan closing proyek. Nah, di dalam closing proyek itu kita pasti tanya, ibu mau maintain, bapak ibu mau maintain sendiri atau mau ikut support kami. Jadi kita ada keluarin PO lagi gitu. Oh, oke, oke. Jasa support buat jasa satpam lah kalau ada yang lupa inputnya kita bisa bantu. Oke. Kalau kalau rata-rata ini pasti kliennya kan beda-beda tuh. Benernya untuk karena dia tadi per departemen gitu, berarti si perusahaan ini harus nyediain komputer sekian banyak gitu ya? Hmm, biar Ah, kalau yang biasanya kita implementasi ada orang-orang yang punya admin. Misal kayak orang sales kan sering keliling gitu ya. Sama orang produksi kan nggak mungkin di lini produksinya kadang megang laptop nggak. Jadi hanya departemen-departemen tertentu yang mempunyai komputer sendiri-sendiri. oh. Terus kalau yang di luar itu mereka gimana ngasih informasinya? Jalan ke admin, suruh inputin adminnya. Oh, ke admin ya? Atau kalau nggak, kalau di aplikasi yang aku implementasiin yang Udu itu,
sebenarnya Udu bisa pakai mobile tuh kalau yang dia bayar enterprise bukan yang community kok. Oh, tahu 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 tahu. Oke, 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 oke. Jadi dia sebenarnya bisa nginput lewat HP. Buat HP. Jadi sistemnya tuh udah sistem ini. Berarti berarti karena pressure point-nya gini. Kan ini teman-teman ada yang belajar hardware, software gitu ya di SIM gitu ya. Terus penyimpanannya kan ada yang eh, hard disk atau gitu ya. Sama yang cloud, sistemnya cloud. Nah, itu Ya, terus kaitannya sama keamanannya tuh dari konsultan tuh biasanya kayak gimana sih? ya. Kalau sekarang per tahun berapa, 2020-an berapa, itu kita selalu pakai cloud. Kenapa? Eh, Menurut kami cloud itu paling aman dan kita nggak perlu maintenance servernya atau kita nggak perlu mengikuti perkembangan zaman teknologi lah istilahnya gitu. Karena itu yang kita udah sewa cloud nih. Ketika kita mau butuh nambah RAM atau nambah memori, yang ngurusin orang cloudnya. Kalau kita maintain sendiri, kita mesti tahu speknya yang masih bisa dipakai sama server kita gimana. Oh, Karena kan pasti teknologinya udah ganti tuh. Misal 5 tahun udah nggak jual lagi tuh berarti spek-speknya. cloud itu terpisah dari kalian ya? Terpisah. Oh, Tapi terpisah. kita udah kayak udah ada langganan tersendiri gitu loh. Oke, oke. Nah, kalau ERP sendiri, ini kan tadi tiap departemen tuh mereka dikasih user, ada yang pakai, ada yang enggak untuk aktivitas. Kalau si supplier sama si customer tuh mereka biasanya bisa link masuk ke sistem secara keseluruhan atau mereka tuh hanya ngasih surat atau ngasih PO berdasarkan invoice dan lain-lain gitu, order gitu. Atau mereka Ya, masuk ke dalam sistemnya untuk dikasih bagian untuk berperan gitu. ya. Nah, makanya itu tadi aku bilang tuh, ERP itu kan berkembang terus tuh, semua aplikasi berkembang. Nah, zaman sekarang rata-rata ketika company-nya udah mulai berkembang, supplier tuh bisa ngakses aplikasinya kita. Cuma untuk transaksi eh, RFQ-nya mereka, RFQ tuh request for quotation kayak surat penawaran. Oh iya. Jadi ketika kita mau cari vendor, kita kan biasanya spam penawaran, surat request penawaran tuh ke beberapa vendor. Nah, si vendor tuh bisa nginput tuh menggunakan portalnya kita Oh, gitu. Jadi oh, misal aku butuh laptop tuh, aku ah, cuma spam tuh ke beberapa vendor. Habis itu setiap vendor tuh ngisi harganya berapa. Yang di sini isi 7 juta, yang sini 6 juta. Jadi transparasi tuh di input di portalnya. oh, itu yang kayak procurement, procurement gitu ya, lelang gitu ya. Ya, kalau yang di BUMN, BUMN, e-procurement lah. Ya, Itu. e-procurement. Jadi memang supplier. Kalau si customer tuh tergantung, misalnya mereka mau beli barang gitu, emang bisa masuk ke sistem juga atau mereka lewat marketingnya secara terpisah. Nah, tergantung company-nya tadi. Nah, rata-rata kalau customer, mereka cuma apa namanya masuk ke modul CRM-nya doang tuh. Jadi kayak minat doang, tapi nggak nyampe ke sales order-nya. Karena takutnya kecatet, tapi cuma spam. Oh ya, tahu 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 tahu. Oke. Jadi kita menghindari itu kalau customer kadang-kadang malah rata-rata nggak ada yang mau, nggak kita implementasi untuk portal-portalnya. Oh, Paling kalau ada yang lelang-lelang doang tuh, itu oh, pun tapi sebenarnya secara aplikasi itu sebenarnya bisa. Cuma kalau bisa. ya order tapi tidak tidak jadi eksekusi, dia kan udah kebentuk. Kalau order gitu, dia udah langsung kebentuk jurnal nggak sih? Belum, tapi Belum. lebih ke arah banyakin spam datanya aja kan. Datanya kan jadi banyak aja. Makanya rata-rata yang kami implementasi itu, kalau customer tuh jarang banget yang portal. Paling kalau ada company yang suka lelang-lelang barang, itu baru diaktifin customer portalnya. Hmm. Tapi kalau yang vendor, itu rata-rata per tahun ke beberapa tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu tuh udah mulai sering yang request e-procurement itu. Karena menghindari ada main di bagian purchasing-nya. Ah, iya iya. Boleh boleh nggak di-share dikit itu screen yang Udo gitu biar ada bayangan Oh, oke. Bentar ya. yang ringan-ringan aja, jangan punya klien. Nggak apa-apa punya klien tipis-tipis. Mungkin dari teman audiens ada yang tertarik nih eh, bidang ini, mungkin dosen-dosen pada ngomong di depan kelas, kalian ini bayangannya kayak gimana sih? Nah, ini expertnya nih yang udah menjalani selama 13 tahun. 13 tahun tuh lumayan lama juga tuh.
satu bidang. Kayaknya lebih banyak WFH ya kerjaannya. Tergantung fasenya tadi kok. Kalau Oh, kalau fasenya waktu apa namanya support pasti WFH sama waktu setting. Cuma kalau fasenya training sama wawancara kita pasti onset karena kita pengen tahu tuh pas dia jelasin matanya ada yang disembunyikan atau enggak. tapi eh, boleh spill nggak perusahaan yang paling gede itu dia segede apa sih yang pernah kalian handle? Oke, eh aku saat ini lagi jalanin yang Agung Sedayu Asri namanya. Dia Oh, itu eh listing di Bursa Efek juga. enggak. Jadi dia company company itu loh kok yang nyewa-nyewain mall sama apartemen jual Oh, beli. iya, iya, Jadi iya. dia Agung Sedayu Group, jadi anaknya Agung Sedayu namanya Asri. Itu Oh, lagi aku implementasi tuh. Jadi kayak mall-mall yang ada di Jakarta rata-rata punyanya dia. Jadi kita kayak main ERP-nya didesain untuk sewa menyewa unit di mall tersebut. oke, Itu oke. salah satunya. Itu salah satu yang paling gede ya, yang sekarang lagi di handle ya. Iya, yang paling gede gitu. Ada juga kalau yang gede itu kayak Silo Maritim itu juga kita pegang. Itu usaha sewa kapal tuh, yang nyewa tapi Pertamina gitu. Oh, nah jadi teman-teman udah bisa tahu nih sefinan financial freedom apa sih sistem analyze gini jadi santai gitu. Paling santai kayaknya di story IG itu kita lihat wah kayaknya paling Yang slow. di sharing yang santai-santai Nggak aja. ngeluh ya, kalau dosen kan ngeluh kerjanya ngeluh, tukin kurang, remun kurang. Tapi kalau si kerja di corporate kayaknya oke. Nah ini masuk ke udunya ya. Ya, jadi gini guys, atau Bapak Ibu ya kalau ada dosen. Eh, Kalau aku ini salah satu ERP yang aku jual ya atau aku implementasi namanya Udu. Nah, dia konsepnya web based nih. Jadi selama kalian ada internet, mau pakai browser Google Chrome, Mozilla, itu kita bisa akses aplikasinya. Oke, Jadi konsepnya kayak Facebook gitulah. Nah, di sini misal aku ada emailnya, ada user loginnya. Nah, ketika login, ya ini adalah tampilan modul-modul yang kebetulan aku install atau aku mau implementasi ada purchasing, inventory, accounting dan yang lainnya nih. Ini yang aku bilang tadi. Sistemnya berkesinambungan atau gabung gitu. Nah, cuma di sini yang ngedesain fondasi yang mesti kuat adalah departemen accountingnya ketika dia mau setup ini karena nanti itu yang input adalah orang operasional, tapi dia akan menghasilkan jurnal secara otomatis oke. gitu. Ini salah satu tampilannya. Kalau mau install modul-modul lain ya tinggal di bagian aplikasi ini. Ini bisa kita install apa aja nih. Oh sekian Ini sekian banyak yang bisa ke connect sama perusahaan itu ya. Jadi dia sebenarnya dia bisa tergantung perusahaan ini maunya di bidang apa gitu ya. betul, makanya kalau aku tadi di awal, gimana kalau pakai akses? Pakai akses bisa, tapi terlalu rumit karena kita develop dari awal, dari nol. Dari Kalau nol. kalau Udo atau yang lainnya kayak SAP, Oracle dan kawan-kawan, dia tuh udah didesain untuk semua lini company. Tinggal kita mau settingnya yang lini apa Ya oke. gitu. Makanya rata-rata kalau kerja pakai jadi ERP pasti produknya udah ada tuh. Kalaupun dia produk lokal bikin sendiri, berarti dia di-develop dari awal perusahaan itu ada gitu loh. Karena nggak mungkin baru di-develop langsung dijual, pasti banyak 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 kekurangannya gitu. Oke, oke. Oh, ini keren juga nih ada FedEx Shipping. Berarti emang kait apa tahu luas juga ya ke itu ya. DH. Iya, Oke, oke. Kalau Udu ini buatan mana sih? ini Belgia kok. Belgia. Ya, cuma sekarang kantornya udah ada di Indonesia juga di BSD. Jadi udah ada cabangnya di Indonesia. Jadi kalau kalian implementasi ini tuh harganya udah pakai harga rupiah tuh, nggak pakai dolar lagi. Oh, karena bulan apa Agustus kemarin salah tuh BM kan ada yang buka
sesi ngajar di Pon kan. Sempat daftar juga, cuma kayaknya kita buka sesi expert ini aja. Nah, ini mana sih sistem kerjanya gitu? Terus tadi kaitannya sama si supplier, sama terutama tuh karena sampai ngebentuk laporan keuangan tuh kayak gimana sih? Oh ya, ini mungkin aku kasih simple inputannya dulu ya. Jadi Aja sih. aku nggak input dari awal, aku cuma kasih link-linknya aja. Jadi contoh nih, ini aku anggaplah aku mau transaksi beli barang gitu ya. Uh, Nah, berarti kan secara nanti si purchasing tuh cuma aku kasih modul purchasing sama inventory doang nih. Jadi dia nggak bakal bisa ngakses modul-modul lain. Jadi kita kamar-kamarin. Usernya tuh ini terkait dengan user ya. Jadi dibatas. Betul, Kan kita kan kalau belajar SIA tuh kan kuat banget sama sistem pengendalian internal ya. Jadi betul. batasi ya. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya yang aku aku jalankan sekarang tuh terkait mata kuliah yaitu tadi SIA, juga apa namanya, PA. pengantar akuntansi gitu. Jadi SIA-nya tipis-tipis lah Oke, 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 oke. gitu. Nah ini contoh nih ketika bikin purchase agreement atau pengajuan PR gitu ya. Contoh kayak gini nih inputannya. Jadi ini nanti siapa yang buat kita ketahuan kayak gitu contohnya. Jadi ketika dia bikin minta kertas HVS pun dia nginput di sini gitu. Jadi dia tuh pilihnya produk. Jadi nggak mikirin akunnya apa, akunnya udah ngikutin settingan. Oke, oke, oke. Jadi kayak gini nanti konsepnya. Nanti dibuatin RFQ atau quotation tadi sama tim purchasing. Nah, ini dia masuk bikin RFQ. Nanti ketika dia udah jadi PO, dia bisa terima barang. Di sini kita juga bisa monitoring nih. Oh, ini PO ku udah diterima 6, beli 6 tapi baru diterima 5. Kita bisa monitoringnya di sini. Oh ya. Dan Oke, oke. Ini sempat kubahas di kelas SIAku. Kelas SIA kan semester lalu. Kayak gini juga nih, terkait dengan kita order barang, terus kita lihat ya invoice-nya sama apa namanya kondisi barangnya kita bisa cocokin semua ya sampai dengan pembayaran. betul, Oke, oke. betul. Oh, Dan ini ngeling ke semua modul nih. Dia ngeling ke bagian gudang waktu terimanya, dia jadi ada historicalnya kapan diterimanya. Ini ada historicalnya diterima kapan, diterimanya urutannya 3 dulu, gitu-gitu tuh. jadi kita bisa tahu yang terima siapa, yang ini siapa. Betul, di sini ada kecatat nih yang berubah jadi status dan itu siapa, kecatat semua. Oh, sampai detail tanggal sama jamnya juga kita bisa ketahuan ya. Iya, karena ya itu tadi kita kalau udah ngomongin ERP, audit trailnya pasti jalan tuh. Itu udah bawaannya mereka untuk monitoring. Jadi nggak mungkin nyalahin, ini admin nih yang ngeklik, ah aku nggak ngerasa, berarti usermu di-sharing ke orang dong. Iya, iya, Gitu benar-benar. ya. Gitu. Oke, kalau Ba- kalau kalau ini ya sebelum lanjut ya, kalau di kan semester lalu aku juga ngajar sistem audit sistem informasi. Kalau kalian di company-nya itu di audit juga atau enggak sih? Atau kliennya tuh ngaudit sistemnya nih enggak sih? eh, Kliennya ngaudit. Jadi kan audit kan ada audit sistem, ada audit yang secara keuangan ya. Ya, Kalau audit. audit sistem itu biasanya dilakukannya sama prinsipalnya kita. Kadang itu pun kalau diminta sama klien. Oh, gitu. Jadi kayak misalnya kliennya nggak percaya sama kita, dia panggil yang prinsipal si Udunya nih, yang punya software Udu. Ini dong cekin Udunya kita bener nggak setupnya gitu. Oh, gitu. Jadi emang bahaya juga ya kalau misalnya nggak sesuai gitu kalian nama baiknya juga emang ini juga ya. Betul, makanya eh, kerja di konsultan ERP ini yang penting nama baik itu tadi sih. Makanya aku bilang ketika nama baik kalian atau performa kalian tuh terkenal, kalian ya jenjang karirnya aman. Tapi kalau sekali aja di band adalah jaga settingannya cupu, nggak ngerti jurnal, udah tuh hancur tuh karir. Pasti di antara konsultan pun susah diterimanya juga ketika kita di kick misal di satu konsultan itu gitu. Oh, Makanya baik di PT sama personal pun kita mesti menjaga nama baiknya. kalau tadi kan nama baik antar konsultan, berarti si konsultan ini ERP, konsultan sistem gini nih, dia tuh emang banyak banget ya? Banyak. Banyak. Makanya
anggaplah kalau yang Udu ini kalian bisa searching aja partner Udu gitu. Nah, di Indonesia itu ada banyak tuh. Oh, partner. Ini karena kalian udah jadi partner gitu ya. Jadi emang Iya, mau ngerjainnya tuh ya, ya, oke oke. jadi ada yang kedaftar, ada yang enggak kok gitu. Nah, kebetulan company-ku tuh kedaftar tuh di partnernya Udu. Nah, itu kalian bisa kira-kira aja tuh banyaknya company Udu aja, baru Udu ya, bukan aplikasi lain. Dan di mana di Indonesia itu banyak aplikasi yang lebih enterprise. Misal contoh kayak SAP, Oracle, Ya, ya. Dynamic gitu-gitu. Eh, Nah, itu ini aku baru ngomongin Udu gitu. tapi di company-mu itu nih spesialisnya Udu atau bisa pakai apa namanya apps yang lain juga? Ada apps lain namanya Microsoft Dynamics 365. Nah, Microsoft Dynamics 365 ini setara sama SAP sama Oracle Oh, tapi gitu. peminatnya tuh lebih banyak yang mana sih? Atau kalian emang spesifiknya lebih senang pakai Udu kah? Atau permintaan dari klien kah? Nentuinnya tuh gimana? Ya, eh, biasanya nentuinnya tergantung yang kita pitching sih. Kliennya kayak gimana. Dia ada penggunaan aplikasi nggak? Karena ada company-company itu yang pride tuh terhadap aplikasi yang dia gunakan. Oke, oke. Misal company Indomaret gitu ya, anggaplah gitu ya. Dia pride-nya SAP ya, levelnya pasti level yang kita tawarkan adalah SAP, Dynamics 365 atau Oracle. Nggak mungkin kita tawarin ke Odoo. Oh, Tapi kalau dia nggak ada pride di situ, ya kita tawarinnya Odoo. oke. Karena secara price list pun Odoo jauh lebih murah daripada SAP, Oracle, dan Dynamics 365. Berarti emang tergantung perusahaannya tuh dia skopnya tuh sebesar apa dan mereka kekuatan budgetnya juga mau yang segede apa gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau dari beberapa tahun ini, makanya udah naik karena udah pada, mending pakai yang murah-murah aja gitu loh. Murah tapi nggak murahan gitu kan. Ya, Ya, oke. makanya udunya sampai bikin PT itu, sampai bikin kantor tuh di Indonesia Oke, gitu. karena emang peminatnya. Iya, karena kan ini komunitas komunitasku ini sama teman-teman ini kan kita bahasnya di bagian keuangan sama digital. Nah, digitalnya tuh ya salah satunya penggunaan sistem digital gini. Eh, Kebanyakan tuh ya masih pakai kalau ya untuk di kelas misalnya ya masih pakai Mayop, masih pakai Accurate. Itu juga karena pakai software yang install. Nah, kita tahu eh, beberapa teman-teman tuh kan kesulitan laptopnya mungkin yang agak jadul gitu. Nah, agak sedikit berat tuh. Kalau pakai sistem ini, dia basicnya udah basic web. Jadi sebenarnya pakai spesifikasi laptop apapun tuh dia kuat ya selama itu ya. Atau Eh, harus yang kuat-kuat juga laptopnya. nah, tergantung kita mau installnya di lokal, di laptopnya kita. Jadi sebenarnya semua aplikasi itu pasti punya server. Uh, Nah, kalau di yang aku share ini kita nyewa di cloud nih. Makanya aku condong ke cloud. Jadi aku nyewa di cloud, bayar per tahun. Cukup aku instalin udunya. Habis itu ibaratnya timku itu tinggal nyoba-nyoba tuh di situ. Ngaksesnya kuat-kuatan internet. oh, kalau yang kemarin install ke yayasan yang di Papua tuh kita pakai yang lokal ya. Jadi kekuatan laptopnya yang gitu ya dilihat. Betul, betul. Makanya kan kemarin aku tanya tuh, kalian condongnya, internetnya kalian aman nggak? Kalau aman, aku condong prefer suruh pakai cloud. Kenapa kalau pakai cloud? Karena kan data kan pasti makin gede ya. Ya, 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 ya. Nah, kalau data makin gede di cloud enak tuh ketika kita udah ngerasa lemot cukup tambah memori, Oh, bukan ganti laptopnya. ya, Kalau ya. lokal PR-nya kita mesti backup datanya kita install ke laptop yang baru. Baru. Itu sih. Oke. Terus next kalau yang ini selain ini kan yang modul purchase ya. Purchase. Kalau yang Nah, ini aku kasih contoh ya. Sebenarnya ketika aku terima barang ini, dia tuh ngelink juga ke modul accounting yang teman-teman. Nih, ketika aku klik valuation, di sini tuh udah otomatis kebentuk jurnalnya. Sama kayak yang tadi aku show pakai mobile ya. ya, Cuma ya. kalau kalau mobile tadi kan hutang gitu kan, hutang lahan persediaannya kita milih tuh. Kalau di sini dia nggak pilih akunnya, dia kan pilihnya produknya. Oh ya. Jadi produknya tuh udah aku setting ke akun persediaan. Jadi secara accounting udah nambah tuh nilai 120.000. Oh Nah, ya.
Tapi kalau aku lihat di modul inventory, dia juga udah nambah on hand-nya. Misal aku cari misal location. Nah, di sini nih ada on hand-nya nambah. Ya. Jadi dua-dua. Kalau kita klik history, kita tahu tuh mutasinya. Dari transaksi mana aja tuh nambahnya. Ada warnanya, kalau hijau nambah, kalau merah itu berarti dia diambil. Jadi ngelink tuh. Dari sini pun kita udah ngelingin modul purchasing, modul inventory, sama modul accounting. Nah, inilah yang disebut ERP. Oke, 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 oke. Yang ke proses purchasing sama orang gudang, accountingnya udah terima hasil terkait jurnalnya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Jadi emang kerjaannya tuh emang mengamankan ini ya, aset ya. Kalau Iya, iya, ya, karena kan kepentingannya juga si ownernya juga nggak mau kan kecolongan, itu dia bisa pantau juga ya. Ini betul, kecepatan decision kan kalau kita bicara sistem tuh kan pengambilan keputusan ya. Kalau betul. kalau dengan era yang sekarang kalau kayak gini nih laporannya real time-nya tuh gimana? Emang langsung kita bisa setelah transaksi itu dia langsung bisa lari ke laporan keuangan atau kayak gimana? Benar. Jadi ketika kita udah rajin input dan dia konsepnya nggak ditunda seminggu tadi, kita ketika ambil modul accounting pun, ambil misal PNL gitu ya, dia Hmm. udah muncul nih. Jadi tergantung inputannya kita tertib atau enggak. Jadi di sini kita udah settingin PNL-nya Oh gitu. jadi Oh, ini si laporan keuangan ini dia eh, pakemnya tuh gimana? Kan tiap perusahaan tuh punya beda-beda ya, ya kita punya standarnya sendiri-sendiri tuh beda-beda tuh. Meskipun dengan pencatatannya ngikutin aturan PSAK dan lain-lain. Oh ya, betul. selain tahu pengantar akuntansi, kalian juga harus kuasain aturan itu ya, FRS, PSAK gitu ya. Iya, iya. Ya, itu wajib wajib banget. Nah, kalau kalau untuk laporan keuangan kayak gini, itu pakem basicnya udah ada atau kita bisa eh, ngedit sesuai dengan kebutuhannya kita atau enggak sih? Ya, secara ketika install sekali lagi setiap aplikasi itu punya bawaannya. Ini aku belum setting apa-apa, ini bawaannya dia. Tapi ketika kita mau ganti nih, misal revenue, di tempat kita nggak pakai bahasa revenue tapi pakai pendapatan, itu bisa kita setting. Jadi kita bisa main-mainin di reportingnya. Jadi kita ambil ke settingannya, accounting report, misal tadi apa sih? Profit and loss ya. Nah, kita bisa edit rename ini. Terus dia mau range-nya apa, kita tambahin pengkelompokannya pun bisa. Oh, ini kaitannya sama COA kan? Iya, jadi di grouping by cowoknya. COA-nya. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi dasarnya tuh sebenarnya kita tahu dulu COA-nya kayak gimana, baru kita bisa ngebentuk ini ya. Kalau kita masih blank di COA tuh emang agak agak rumit juga tuh, nggak tahu Betul. posisinya yang pas tuh, berarti emang fundamental juga. Oke, jadi ini bisa ngedit, terus kita bisa tahu laporannya kayak gimana gitu sama Iya, nanti kalau udah diganti settingannya, misalnya aku ganti gitu ya, soal pendapatan. Nanti kalau aku tarik lagi, namanya udah pendapatan. oh ya, oke, oke, oke. Jadi Jadi emang fleksibel lah. fleksibel ya. Nah, cuma basic kalau di ngomongin ERP ya itu tadi. Sebenarnya nggak, aku ngomong-ngomong nggak harus tahu accounting sebenarnya. Kalau jadi pekerjaanku ini tuh nggak mencakup orang accounting aja, teman-teman. Tapi juga bisa masuk dari lulusan yang orang IT, yang sistem informasi. Karena Oh, sekali lagi core-nya adalah pengetahuan bisnis proses. Nah, tapi ketika kalian paham accounting, kalian tuh dapat kayak enhancement yang lebih dicari gitu loh. Karena dari setiap ERP itu memang butuh pemahaman proses, tapi ketika kalian pegang tahu accounting, kalian bisa setting modul accountingnya oke, 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 oke. Jadi emang gitu. sistem tuh mereka bisa sistem, tapi kalau dia dia bisa sistem dan accounting tuh nilai plusnya tinggi banget ya. Betul, karena di timku sendiri pun aku nggak cuma ambil lulusan accounting, ada juga lulusan orang IT yang sistem informasi, ada juga orang industri, ada orang keguruan. Yang penting
mereka tuh goalnya mau paham proses bisnis proses. Oke. Rasa rasa ingin tahunya tinggi dan nggak defensif. Yang penting tipikalnya nggak defensif aja, nggak kaku lah. Ya. Core-nya itu. Makanya nggak harus tak paham accounting, tapi kalau kalian paham accounting, level kalian bakal cepat naiknya. Karena orang sistem yang paham accounting itu jarang. Rata-rata orang sistem yang paham accounting itu adalah jebolan-jebolan company yang pakai ERP. Jadi sebenarnya dia nggak paham ERP, tapi disuruh input sama perusahaannya, jadi dia paham flow-nya tuh. Oh, ada settingan ini gitu. Oke, 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 oke. Oke, kalau case kasus ya, selama proses gini tuh pernah ada yang kayak kalian ngerasa gagal gitu nggak? Sampai build-nya tuh sampai lama banget. Ini kan Hmm, kaitannya sama si klien tuh maunya apa, terus betul. business analyze-nya tuh harusnya gimana, sama si programmer atau sistem analyze-nya tuh kayak gimana. Itu bisa sampai ulur waktunya sampai lama sampai untuk bisa kebentuk sistemnya tuh ada nggak kira-kira risiko gagal atau lama banget kerjainnya gitu? Ada. Jadi makanya kuncinya adalah kuat-kuatan di konsultannya juga kan. Tadi kan kuncinya kan di wawancara ini tadi tuh yang di awal ketika kita bikin blueprint. Heeh. Nah, ketika kita wawancara kalau mereka nggak terbuka, makanya kita sering pengennya ketemu. Takutnya ada yang ditutup-tutupin kan biasanya kita dari gelagat sama raut muka tahu tuh ini kayaknya ada yang informasi yang di apa sembunyiin deh gitu-gitu kan. Nah, kalau informasinya itu baru muncul di tengah-tengah, repotnya di kita. Dan itu ternyata adalah suatu proses yang wajib di-provide. Nah, itu udah bakal molor tuh proyeknya kita. Pasti gontok-gontokan, ini butuh gitu-gitu kan. Oh, Kayaknya pernah, hmm? jadi sebenarnya kayak kalian waktu proses wawancara gitu untuk kenalin sistem kerja perusahaan itu emang ada juga informasi yang tidak tersampaikan gitu ya? Iya, ya itu tadi ko atau yang teman-teman yang lainnya. Karena ada departemen-departemen yang takut boroknya ketahuan kan. Oh, iya, iya, iya. Kan ketika suatu perusahaan memutuskan, aku mau pakai ERP, itu pasti semua departemen itu yang pro cuma accounting. Makanya rata-rata ERP itu disebut, ini sistemnya accounting doang nih, kita cuma bantuin accounting. Nah, mindset itu tuh yang selalu aku temuin di setiap klien. Itu yang salah. Oh iya benar juga sih, karena kalau misalnya kayak kondisi di lapangan mereka nggak bisa main-main sama si penjualan gitu ya, sama inventorinya Betul, karena emang ke data banget sama sistemnya. betul, Kalau kalau betul. teori kan, kalau secara teori ya di buku SIM-SIM gitu, sistem informasi akuntansi itu dia paling kecil, paling bawah levelnya tuh paling bawah, tapi dampaknya tuh gede banget ya sama sampai dengan pengambilan keputusan ya. Kayak, Betul, karena sekarang itu rata-rata owner-owner atau pemimpin itu kan sukanya ngelihat level berikutnya, ya. Cuma lihat dashboard report doang tuh. Dia ngelihat analisa rasio keuangannya berapa, terus oh kok tiba-tiba turun salesku gitu kan, langsung iya ya. mau Kalau kalau ini kalau di Udu bisa lihat juga nggak kayak progres penjualan, progres gitu. Kita ini kan yang ditunjukin, yang kamu tunjukin kan untuk input-inputnya. Kalau si dari hmm, si prinsipalnya atau bosnya tuh dia mau ngelihat selain laporan keuangan nih penjualan gimana sih? ya. Jadi di setiap modul tuh ada reportnya masing-masing. Uh, Jadi misal kayak gini nih, di sini ada report sales gitu. Dia nanti ada grafiknya. Ini kebetulan nggak ada transaksinya ya. oh iya iya. Iya. Jadi dia Dan- nanti keluar report-reportnya. Jadi di sini pun kita juga udah sediain dashboard. Oke Ini oke. Oke. dashboard bawaan nih. Jadi ketika ada transaksinya, ini kan kebetulan ya aku kasih transaksi kan dikit ya. Nah ini ada salesnya nih. Kalau ada transaksinya nanti dia akan ada grafiknya, produknya juga ada grafiknya. Oh jadi si owner lah, ownernya atau manajemennya kan mereka bisa lihat juga ya ini progresnya. eh, ini bisa sampai progres per orang nggak? Misalnya karena dia bisa masuk ke HRD juga, misalnya si eh, orang yang jual gitu dia progres penjualannya berapa gitu bisa juga. Bisa juga kalau kita mau maintain salesnya. Oh, oke oke. Jadi tergantung kita nih maunya sedetail apa kita build-nya, terus kita bisa Mm-mm. masuk. Nah, sekarang Nah, pertanyaannya, kalau misalnya semakin banyak modul yang diinstal itu, berarti biayanya juga makin gede. betul. Karena kita juga mesti
mengeluarkan banyak konsultan kan, nggak mungkin satu konsultan suruh pegang semua modulnya. Oke, oke. Nah, biasanya kalau kayak gini nih contoh distribusi gitu ya, distribusi jasa itu. Nah, minimal tuh pasti yang dibutuhin ya satu yang paham accounting satu pasti. Heeh. Nah, kalau ini yang paham accounting itu sangat super power, jago banget ya cukup dia aja yang turun nggak masalah. Cuma kalau dia memang ada multi project butuh bantuan, pasti ada yang lain untuk megang modul yang operasional kayak beli PO, beli inventory gitu-gitu. Tapi nanti yang megang core-nya itu, yang megang setup-nya accounting itu yang accounting. Rata-rata kayak gitu. Tapi kalau misalnya nambah lagi ada manufacturing ya, aku pasti nambah tim. Timnya nggak cuma dua atau harus ada tiga gitu. Itu untuk yang konsultan yang bisnis analisnya. Untuk programmernya ya itu masalah dapurnya kita lagi sibuk apain aja gitu. Programmernya kan nggak harus ketemu klien. Kalau kalau tadi tambahan-tambahan itu biasanya si emang dari perusahaannya dari kalian sendiri atau kalian hire lagi orang lain jadi nambah untuk pihak ketiga lagi untuk masuk join gitu. Kita rata-rata nggak pernah eh, hire pihak ketiga, tapi malah kita biasanya jadi pihak ketiganya konsultan lain. Jadi Oh, kayak kita di subkon. ya di sub. Oh, jadi ada yang dapat budget lebih gede terus kalian disuruh ngerjain gitu. Betul, betul. Jadi nanti ganti nama kita, ganti nama PT. Tapi ya oke lah. Ya Eh, gitulah intinya kalau dunia konsultan bisa aja kita subkon, bisa aja kita di subkon. Intinya ikutin cara mainnya. Makanya kalau aku bilang tadi nama baik kita tuh penting karena kita tuh sering segolan juga sama konsultan-konsultan gitu loh. ya, ya, ya. Baik baik itu nama baik company atau nama baik personal ya. Baik baik company itu kan di depan klien tuh. Nah, kalau yang personal itu ya itu tadi. Kadang kan klien juga komentar-komentar tuh nanti kebetulan kliennya ada punya teman konsultan atau kita pernah segelan sama subkonan di subkon orang gitu-gitu. Ah. Kalau dari segi keamanan data ya, kan kita tahu misalnya kemungkinan diretas, malware kayak gitu-gitu tuh gimana sih dari teman-teman dari konsultan atau dari perusahaannya tuh gimana sih? Apa terpisah atau emang satu bagian eh, dari ERP-nya tuh kayak gimana cara kerjanya? Ya, kalau eh, untuk diretas biasanya kita udah karena kita sering pakai cloud tadi ya, itu udah ranahnya yang punya jasa cloud-nya tuh. Oh ya, Jadi kita biasanya udah serahkan kalau masalah diretas itu bagian cloud. Cuma kita juga selalu monitoring. In case ternyata yang mereka nggak belum sadar gitu ya, kita udah tahu ya kita udah langsung intervensi ke vendor cloud-nya. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai cloud, maintain sendiri gitu IT-nya, ya kita kerjasama sama tim IT-nya. Nah, paling dari sisi kita ngebantunya adalah nge-backup datanya tuh. Jadi secara berkala kita aktifin untuk backup data. Misal seminggu sekali backup data gitu-gitu. oke, 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 oke juga. Sama kerjasama sama tim IT sih rata-rata. Karena kan yang sering diretas kan gara-gara akses internetnya ya, Iya, iya. port-port IP-IP-nya itu. Nah, dari sisi kita kan nggak masuk ke situ tuh, kita kan cuma sisi ERP. Cuma kita bisa analisa, oh yang bikin rancu tuh gara-gara ada yang ngehit dari port sekian gitu, minta Oh, tolong ditutup atau apa. efek ya. Tapi kalau dari segi eh, apps-nya sendiri itu sebenarnya kuat ya untuk Hmm, eh, apa namanya nggak sampai ke retas sampai kayak gitu tuh emang kuat banget ya. Kalau menurutku semua aplikasi itu kuat tergantung hardware-nya sama jaringannya itu, kok. Karena sebenarnya cara-cara cara masuk ke ya ngakses atau menghijack itu kan dari jaringan sama hardware-nya atau installer antivirusnya lah atau settingan port-portnya itu tadi gimana. Itu kan lebih ke arah orang yang memang di bagian jaringannya itu tuh atau hardware-nya tuh dari sisi kita tuh nggak sampai ke situ. Kecuali kita memang ada biaya ke situ gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin konsep ERP, ranahnya kita ERP itu ya sekedar mengoperasikan atau men-setup aplikasi ini. Kalau masalah kayak hak akses untuk biar matriksnya aman atau orang ini nggak bisa lihat apa itu bagiannya kita. Tapi kalau udah dari pihak eksternal ngakses ke aplikasinya kita, ya itu kan berarti lebih ke arah ke security hardware-nya.
sama jaringannya. Oke. Tadi kan kita lebih banyak kayak persediaan gitu. Kalau untuk aset sendiri tuh, kalau nggak salah kemarin tuh kan yang ku mintain tolong itu asetnya dari lampau banget. Emang eh, itu gimana sih cara kerjanya kalau di perusahaan gitu untuk terkait sama aset? Nah, kan misalnya si perusahaan ini dia udah jalan gitu, udah establishnya udah lama banget, 10 tahunan, Hmm, mungkin 5 tahunan, tapi dia baru mau pakai ERP ini baru ya setelah 5 tahun, 10 tahun berjalan. Nah, itu untuk nentuin asetnya mundur ke belakang tuh gimana? Karena kalau misalnya pakai akses atau pakai yang akuntansi yang tadi Randu itu kan kita nggak bisa nyentuh sampai gitu kan, kita emang manual banget tuh. hmm, Sedangkan kalau si ERP ini kan harusnya kita bisa advance gitu. Dapat iya. insight yang detail itu kayak gimana sih kalau yang aset? Nah, kalau ERP yang udah ngomongin ERP, biasanya mereka udah ada fiturnya, Ko atau yang teman-teman lainnya. Contohnya ini nih, di sini tuh value add import kalau di Udu itu berarti kita mesti ngisi nilai yang sempat didepresiasi. Oke. Gitu. Jadi misalnya ini kita input gini ya. Nah, nanti dia akan pengaruh ke net book value nih. Tinggal kita mainin umurnya, kita tinggal pengen depresiasinya berapa kali lagi. Jadi kita bisa mainin di master datanya. Kan nggak mungkin kita depresiasi start dari awal lagi kan. Kalau Ya. ini memang saldo awal. Misalnya tinggal 40 bulan lagi ya kita nyebutnya gini. Nah, nanti secara udunya kita bisa compute depresiasinya. Nah, kita bisa tahu nih simulasi depresiasinya tiap tahun mau berapa. Oh, jadi dia Kalaupun tinggal ketarik ya langsung depresiasi. Tapi berarti dasarnya itu sebenarnya di nilai buku terakhirnya. betul, betul dia udah didepresiasi berapa berapa nilainya berapa, nilai bukunya berapa gitu. Oke. Jadi agak ribet juga kalau misalnya si perusahaan nggak bisa ngevaluasi si ini ya, si asetnya dia gitu ya. Itu Iya. eh, ada nggak kasus kayak misalnya kita nggak tahu nih asetnya kita nih berapa gitu. Itu kalian gimana sih handle-nya? Eh, Ada nggak? biasanya kita kita tanya nih, ini depresiasinya udah habis atau belum? Kalau Ah, memang udah habis ya berarti net book value-nya kita nolin karena berarti kan mereka udah melakukan jurnal depresiasi di setiap akhir bulannya kan. ya, ya, ya. Cuma kalau mereka bisa bisa bilang aku nggak tahu depresiasinya tapi mereka melakukan depresiasinya tiap bulan itu aneh. Kita Iya, pasti kita mesti cecer tuh. Berarti ada yang ditutup-tutupin karena gitu. laporannya kan emang udah aneh banget tuh Ya informasi. karena ini Wah, udah otomatis nih nanti ini udah menghasilkan jurnal sesuai settingannya kita. Kalau kita aku coba kasih tunjuk ya. Ini jurnalnya udah akumulasi lawan biaya, iya, iya. udah kita settingin. Jadi kita mesti memang tahu mereka tuh sebenarnya depresiasi nggak sih gitu. Dia ini aset dijadiin aset atau dibiayakan dari awal gitu kan. Oh iya, kalau dia belinya jadi aset kan emang langsung harus didepresiasi ya. Jadi ini Betul. secara sistem balik lagi ini kembali ke basic akuntansi lagi. PA. Mau langsung dibayarkan habis atau dia mau dijadikan aset dulu untuk nanti didepresiasi. Betul. Berarti ini dia perhitungannya itu udah langsung by system. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi, nggak perlu buat jurnal lagi. Dia udah Enggak. dia udah langsung otomatis ngerunning. Jadi misalnya asetnya tuh ada banyak banget itemnya gitu, dia bisa langsung perinci satu-satu gitu ya. Dengan tahun yang berbeda-beda dia bisa Iya. dispesifikasi ya Ya, itu nanti ngomonginnya master datanya dia. data. Bahkan kita bisa setting ketika PO dia langsung generate asetnya. Ketika nanti udah terima barangnya atau udah keluar tagihannya, di sini kita nggak perlu klik new nih, ini udah kebentuk otomatis dari transaksi penagihan hutangnya gitu. Oke, oke, nice, nice. Kalau tadi kan kita tuh kalian ya, itu ngerjainnya tuh emang basic langsung di udunya gini atau uh, diekspor datanya, jadi ngerjain di luar dulu terus ngekspor data atau datanya si klien itu dibuat dalam satu file tertentu terus diekspor atau kalian langsung input gitu. Nah, Ya, gimana sih? Karena kan itu dia mempengaruhi kecepatan bekerja juga kan. betul. Kalau kita ngomongin ketika kita mau jalan, kita butuh master data, biasanya kita buatin template-nya dulu tuh. Oh, template. Template produk kayak gimana. Jadi kita ekspor tuh kolom-kolomnya. Habis itu kita lempar ke user atau klien. Mereka mesti ngisi sesuai dengan arahannya kita. Nah, ketika udah dikasih, tinggal kita upload.
Cuma kadang seringnya kita adalah user menggunakan Excel-nya mereka sendiri. Oh iya, itu repot tuh karena nggak match sama waktu diekspor kan nggak match kan. Betul. Nah, kadang-kadang kalau kita sanggah gitu malah jadi baliknya lama tuh. Kadang kita kalau kita apa namanya, kelamaan ya udah kita olah sendiri ya. Beratnya di situ. Tergantung sabar-sabarannya tiap konsultan mau tetap nge-follow up si user, tapi kan kadang si user kabur-kaburan kan. Beratnya intinya sih karena kita hubungannya beda, nggak kayak sama temen ya. Kan ini klien sama konsultan nih. Susah kan kalau masalah-masalah data-data gitu. Iya, Tapi biasanya kita eksportin template-nya dulu, kita kasih eh, format sesuai dengan yang kita pengen. oke, Biasanya gitu. oke, sip lah informasinya kayaknya emang detail banget. eh Mungkin ada teman-teman kita mau udah berapa jam nih? Udah Lumayan 1,5 jam nih, guys. setengah jam ya, kita udah hampir 1,5 jam. Nggak kerasa banget. Ini udah hampir 2 SKS. Mungkin ada teman-teman yang mau raise hand, mau nanya satu dua orang, mungkin yang tertarik di bidang ini atau ada kaitannya sama eh, pencatatan, pembukuan, ERP gitu, boleh deh kita mumpung ada expertnya kita sharing. Nah, jadi sebenarnya basicnya tuh ke tipsnya apa sih kalau mau sustain di eh, bidang ini gitu? Karena nanti kan kita ada bidang-bidang lain ya. Kalau di bidang ini sustain sampai 13 tahun tuh apa sih tipsnya? Eh, kalau ini kalau kerja di bidangku menurutku ya ini ya. Yang satu, kita keponya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi dulu nih. Kalau kalian tipikalnya nggak kepo kan berarti gali requirement-nya tadi kan nggak dalam kan. Pasti cuma covernya doang. Ya, Itu. Terus kita mau menerima perubahan dalam artian kita tuh nggak, karena kadang orang tuh ngerasa udah pinter tuh. oh, Harusnya tuh flow-nya kayak gini, tapi kan bisa aja di budaya company lain tuh beda. Dan itu diizinkan gitu loh. Karena itu nggak ada rule-nya. Yang dikasih rule kan cuma peraturan pencatatan accounting, tapi secara rule perusahaan kan suka-suka yang punya company kan. ya, ya, ya. Ah, Makanya pertama rasa ingin tahu nah tinggi, ketika bentrok sama pengalaman atau jam terbangmu, ya kalian terima dulu tuh perubahannya. Kita ambil jalan tengahnya, gitu. Yang berikutnya, ya sebelum kita ngasih solusi, kita udah tahu standar bisnisnya dulu. Misal contoh PO gitu, flow purchasing. Flow purchasing itu kan basicnya adalah ada yang minta barang, ada yang nyariin barang, terus deal-dealan harga, ada yang terima barang, ada yang bayar hutangnya. Nah, flow basicnya kan itu. Nah, ketika kalian tahu standarnya ada yang dipelencengin, nah mereka kok kalian bisa sandah dulu tuh. Kok kayak gini? Nah, nanti baru mereka share budayanya kita kayak gini. Nah, makanya tadi eh, pondasinya mesti itu salah oke, satunya. oke, oke. Nah, terus biasanya kita juga mesti tahu pain point-nya user. Pain Ah, point-nya itu dalam artian pain point-nya user itu aja atau pain point-nya company. Kita mesti beda tuh. Karena kan yang aku bilang tadi, kadang ketika kita ngomong kita mau implementasi sistem, user tuh pengen memudahkannya dirinya dia aja, tapi nggak mementingkan kepentingan perusahaan. Padahal goalnya implementasi ERP atau sistem itu, goalnya adalah perusahaan. oke, Jadi kalau perusahaan pengen tahu detail, ya kalian mesti inputnya bakal ada banyak detail, karena goalnya adalah laporan yang untuk analisa yang detail. Gitu, tahu pain point, kendala-kendalanya apa, bocornya di mana. Jadi kuncinya itu, sama konsisten. Makanya kalau aku ditanya kok betah banget ya, aku memilih untuk konsisten mendalami bidang ini daripada aku ngulang lagi ke bidang yang lain. Karena menurutku misal anggaplah 5 tahun gitu, aku bosen gitu ya. Aku pindah ke konsultan pajak, aku start dari nol lagi. benar, 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 benar. Ilmuku percuma. Jadi ilmuku aku memahami aplikasi Dynamic, memahami aplikasi Randu, memahami aplikasi Akurat Odoo itu kayak riset. Makanya aku memilih bertahan aja karena aku menganggap kalau aku paham aplikasi ini, aplikasi lain pasti aku bisa serap lagi tuh. Aku nggak mau riset skillku karena nilai jualku adalah di pemahaman aplikasinya sama bisnis proses. Prosesnya tuh ya, pengalamannya tuh yang Betul, betul.
Kalau ditanya kok betah, ya udah lanjut nyebur ya nyelam sekalian gitu loh. Cari ikan sekalian kalau menurutku itu. Benar, 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 benar. Agak sulit juga kalau pindah terus mulai gini ya. Kecuali kalian wirausaha ya. Oke, tapi kalau kerjaannya gini bisa WFH itu sebenarnya bisa diimbangi juga ya. Work balance sama aktivitas kan sekarang ya di dunia sekarang kalau kita eh, dulu kan ya emang kuat aja. Kalau yang sekarang kan anak-anak sekarang kan emang harus liburannya, harus kerjanya. Emang kalau dibandingkan dengan company yang lain tuh emang ini lebih santai ya. Hmm, Kalinya kerja tuh kerja terus, terus setelah itu ada waktu banyak waktu untuk keluarga atau untuk hobi kayak gitu. sebenarnya WFH itu senjata bermata dua kalau menurut aku ya pribadi. Karena berarti time management kalian mesti kuat dulu. Oke. Karena berarti kan kalau konsultan kayak kita yang ERP ini, kita bekerja berdasarkan target. Mm-mm. Nah, kalau kalian ngatur waktunya nggak benar, target kalian nggak akan achieve. Nah, pasti atasan kalian akan marah tuh. Sedangkan kita udah dibebaskan kerja di mana aja. Makanya senjata bermata dua tuh. Kalau kita selalu masuk ke kantor, mau nggak mau kan kita nggak nongkrong ya. Istilahnya nggak bisa nyambi apa gitu. Kita Ya, kerja terus tuh. Beda sama kalau kita WFA. WFA kita bisa aja di rumah ketemu anak istri atau sama nongkrong sama temen sambil kerja. Cuma bisa aja pihak-pihak eksternal itu menghambat targetnya kita. benar, 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 benar. Jadi Nah, rata-rata yang aku alami sekarang, generasi yang sekarang lamar di aku itu nggak kuat di targetnya itu. Karena mereka, santai bisa WFH gitu. Cuma targetnya nggak achieve tuh. Nah, biasanya kalau di tempatku, yang company yang sekarang, ketika misalnya anggaplah nggak achieve target, besok aku suruh masuk kantor. oh Tuh, gitu. ketemuan sama aku gitu. Aku ibaratnya aku pantengin sampai kelar, sampai malam baru boleh pulang gitu lah. Karena mesti ngerjain target sekali lagi. Harus. Karena klien nggak peduli kita ngapain, yang penting barangnya jadi aja. Terus kan itu ngerjainnya kan bukan cuma satu company kan, beberapa company. Iya, betul. Kalau handle kerjaan kayak gini tuh biasanya kamu sampai berapa megang company paling banyak? Bisa tiga. Tiga itu untuk yang medium tuh udah lumayan banyak. Lumayan ya. Itu bersamaan gitu ya. Jadi emang Iya, remote ke sana sini. Oke lah, itu emang kayaknya prospek pekerjaan ini selalu menjanjikan. Aku udah jadi dosen sekitar 6 tahunan. eh apa ini pekerjaan yang sebenarnya aku tawarkan ke teman-teman gitu. Jadi waktu buat misalnya di FD sama flowchart gitu, ini kalian nyari sesuatu yang dari apa si perusahaan atau bisnis tuh kalian bisa ngelihat apa sih kekurangannya, apa sih yang kalian bisa kasih, kalian hadirkan gitu. Nah, kayaknya bisa nih kalau teman-teman yang audiens nih mau tertarik di bidang pekerjaan ini mungkin eh, tapi pesaingnya emang berat juga karena kalau dari timur kita nggak punya konsultan kecuali kita bikin sendiri gitu ya. Terus nggak bisa aja harusnya sih kok kalau menurut aku ya. bisa aja. Yang yang penting kalau sekarang tuh kan waktu interview ya kuncinya. Ya, 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 benar, 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 benar. Oke. Buat teman-teman, ada nggak kita udah di penghujung dari sesi ini, dari episode 1, banyak hal tadi udah disampaikan, etos kerja, terus pengetahuan, jadi bukan cuma knowledge basic dari akuntansi ya, pengantar akuntansi, terus aturan-aturan di PSAK, FRS misalnya, karena tergantung dari skop perusahaan yang akan ditangani, terus pengetahuan sistem, skillnya teman-teman juga diasah. Dulu waktu kamu kuliah, organisasi kampus apa? Wah, mancing ini. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi enggak, soalnya kan emang Aku anak tongkrong. anak-anak kan lebih banyak nongkrong ya, main PS, makan Indomie, terus main game, main bola gitu. Nah, tapi gini, ini buat bisa jadi insight buat teman-teman yang dengerin kita ngobrol hari ini bahwa dalam kondisi apapun selama kamu punya knowledge, kamu punya skill dan bisa diadu sebenarnya kamu bisa kerja juga ya. Dan itu bisa sustain lama gitu, nggak harus yang Ya,
punya basic aktif organisasi dimanapun gitu. Ternyata Enggak. tanpa basic organisasi pun kalian bisa kerja selama punya etos integritas juga ya, kayaknya bisa bertahan sampai sustain gitu ya. Iya, iya. Yang penting diri kalian sih, guys. Kalau dari aku, kalau ditanya teman-temanku yang zaman kuliah kan pasti ya kaget aja. Aku jadi konsultan pasti. Jadi buat teman-teman yang dengerin kita sore hari ini nih, kita berdua nih dulu main PES, main bola sampai pagi, terus kampus, main kartu, santai-santai, lebih banyak nongkrong lah kita. Tapi ya gitu, punya jalur jalur pekerjaannya beda-beda. Nah, ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang lihat atau ikutin di TC Edu Talks ini. Ada yang mau nanya mungkin? Nggak ada ya? Ada 74 ya, banyak banget. Pembahasannya lumayan berat. Jadi oke Eh, lah. overheat ya. Untuk episode pertama kita yang nanti akan tayang di YouTube, uh, jadi kita akan tayang di YouTube. Ini lumayan oke untuk informasinya karena bukan cuma audiensnya yang bisa dapat informasi, tapi aku sendiri buat untuk mengajar di kelas juga butuh informasi ini. Meskipun kemarin udah sempat nyoba-nyobain udu, praktek dari yang kita ngerjain yang di Papua itu, udah tahu juga bedanya kayak gimana. Tapi kan yang expert itu selalu punya keunggulan dibandingkan yang ngajar teori di kelas. Nah, jadi sebenarnya informasi yang ini bisa sangat berharga buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalau nggak ada yang bertanya lagi, berarti kita bisa akhiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight menarik ya untuk karir, untuk skripsi misalnya, atau untuk aktivitas lain. Nah, teman-teman bisa dapat informasi dari perbincangan dua orang teman, dan kita belajar dari profesional di bidang ERP, konsultan ERP, sistem atau business analyst. Mudah-mudahan bisa dapat informasi yang menarik untuk kita semua. Oke, kayaknya nggak ada yang ingin raise hand, berarti bisa kita akhiri. Oh, dokumentasi ya? Oke. Mungkin teman-teman yang lain bisa aktifin kamera, kita dokumentasi bentar untuk di... Oke, nah ini deh. Oke, di capture ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ke slide yang lain. Ada nggak? Oke. Benarnya kalau teman-teman yang ada sangkutan tugas tuh benarnya kalian bisa nanya aja. Nggak ada masalah, kita masih ada waktu. Oke, dokumentasinya udah. Jangan Tapi takut, kalau memang guys. tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri, kita bisa tutup sampai jumpa. Makasih Jaga untuk informasi di siang hari ini buat Ya, semuanya untuk komunitas Tunas Cengkeh episode 1. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di episode 2. Nanti kalau mau join di kelasnya teman-teman yang lain nanti bisa join. ya, ya. Selamat sore semuanya untuk teman-teman dari Tunas Cengkeh. Kita semua tumbuh bersama berkarya untuk negeri. Terima kasih.